berbicara tentang Kristus dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada ini kapan saya hafal dulu waktu masih mahasiswa. Ya. Kalian hafal gak itu? Tahu gak itu? Tahu Pak. Tahu. Ada berapa kata kunci di situ? Ada berapa kata kuncinya? Ayo, pertama apa? Mengambil prakarsa. Yang kedua, berbicara tentang. Yang ketiga, dalam kuasa atau pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, itu apa? Menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Mengapa definisi ini penting? Pertama, mengingatkan kita supaya kita mengambil prakarsa. Jangan seperti orang diam di tempat, Tuhan putuslah dia untuk saya injil ke tempat ini. Lalu perintah Tuhan, orang Tuhan perintahkan suruh pergi. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku pergi. Kan gitu lagunya kan? Seperti kalian juga nyanyikan kemarin. Ya. Mengambil prakarsa berarti harus pergi. Tapi sebelum pergi berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Supaya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, dan kedua Tuhan siapkan jiwa untuk kita layani, untuk kita injili. Karena itu kehendak Tuhan, saya yakin 100%, bahkan 1000% Tuhan siapkan jiwa. Karena itu kehendak Tuhan. Setelah pergi, kita berbicara tentang apa? Kristus. Memang ada tadi pendekatan, perkenalan dulu, persahabatan dulu, supaya kita diterima dulu, kan gitu ya. Karena pernah anak muda semangat sekali beritakan Injil, belum ada perkenalan. Itu saya lihat sendiri, saksikan sendiri Bapak Ibu. Ada orang servis keliling bengkel itu lagi duduk menunggu ada servis yang rusak begitu ya. Nah, anak muda itu langsung dekatan gini. Pernah kamu mendengarkan tentang Yesus? Orangnya langsung bangkit dengan marah sekali. No Jesus, I am Muslim. Tidak boleh hanya semangat. Ya. Nah, tapi harus ada cara. Itu sudah dilatih itu cara pendekatannya. Ya, sebelum bicara tentang Kristus ada persahabatan dulu. Kemudian baru kita bicara tentang Kristus. Intinya adalah Kristus. Intinya adalah Kristus. Pengajaran siapa Yesus. Jadi nggak usah kau berdebat tentang Allah Tritunggal lah, tentang nabi lah yang bukan nabi dan yang lain. Nggak usah sentuh agama orang lain dalam penginjilan. Sampaikan intinya Yesus saja. Ya. Dan ketika kita lakukan itu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, saudara sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus itu. Amin. Amin. Saya dulu pertama-tama memberitakan Injil di Monas itu, di Monas. Tahu Monas? Tahu. Saya ke Monas itu bukan supaya melihat emas yang besar itu. Ya, itu hanya untuk menambah semangat saja. Ya, untuk memenangkan jiwa, memberitakan Injil. Terus satu kelompok ada 2 laki-laki, ada 2 perempuan. Perempuan dua-duanya itu pakai apa itu namanya jilbab ya. Nah, saya boleh bergabung dengan ramah ya. Oh boleh silakan mas. Ngobrol-ngobrol dulu ya, ngomong. Kebetulan tas saya bawa ada permen, saya bawa kacang, ya kan yang lain. Saya makan. Oh, boleh saya berbagi permen dan oh boleh silakan. Malah senang mereka. Baik banget, terima kasih. Sudah cair suasana. Bolehkah saya menyampaikan sesuatu? 4 orang langsung, 4 orang. 1 4 hukum rohani saya bacakan untuk 4 orang. 3 orang yang memperhatikan, 1 lagi yang perempuan itu ya gelisah, ketakutan, matanya nggak pernah tertuju kepada 4 hukum rohani, tapi tertuju ke tempat lain. Kapan ini masuk Indonesia 1 ini berakhir ngomong? Mungkin dulu hatinya. Tapi tetap dengan semangat saya membacakannya. Tujuan saya supaya saudara cepat termotivasi ya. Ya. Sampai selesai bacakan 4 hukum rohani, lalu saya tantang untuk terima Yesus. 3 orang di antara 4 orang itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat.
Ah, luar biasa. Lalu saya tanya, boleh nggak nanti suatu pola tindak lanjut boleh saya minta nomor teleponnya? Mereka bilang tidak ada nomor telepon, tapi kami nanti tinggalnya di mana? Ya saya juga harus berhikmat, tidak langsung kasih tahu tinggal saya di mana, ya kan? Tapi saya kasih tahu, oke saya aja yang datang, ya kan? Setelah itu rasanya tidak ingin pulang. Udah dipanggil, ayo pulang-pulang, udah saatnya pulang. Tidak tunggu, saya masih mencari jiwa lagi. Teman-teman yang lain sudah pulang, saya masih keliling cari. Lalu ada teman yang satu ketemu, tadi bagaimana, dapat jiwa nggak datang. Kenapa? Setiap dekati menjauh. Kenapa menjauh ya? Lalu saya lihat, dia tetap pegang Alkitab seperti pendeta keliling gitu. Saya bilang, tahu nggak kenapa mereka menjauh? Itu pegang Alkitab, sudah dikasih tahu patung rohani yang dibawa Alkitab. Belum saatnya kita menunjukkan Alkitab kepada mereka. Satu lagi kesaksian, memotivasi anak didik kita ini. Waktu saya di bis pulang, saya dari Grogol ya. Dari Grogol saya pulang, di samping saya itu ada satu orang masih muda, anak muda. Kenalan, sebagai dalam perjalanan kenalan. Nah, saya bertanya begini mancing. Setelah kenalan, Mas, pasti punya pengalaman yang paling indah semasa hidup. Oh iya, banyak sekali. Nah begitu, banyak. Boleh dong berbagi pengalamannya yang indah itu. Oh boleh. Ini dia ceritakan tentang apa? Dia ceritakan tentang bagaimana dia bisa memenangkan MTQ ya, pembacaan Al-Quran di MTQ. Saya di Pekanbaru, di sana sini diceritakan. Dari situ saya sudah tahu agama Muslim. Al-Quran ditanya, dia sudah tahu. Oh berarti dia Muslim. Dia ceritakan, oh saya pun memberikan pujian, bagus ya. Saya pujian yang tulus. Wah, setelah dia selesai cerita dengan semangatnya, dia udah selesai. Dia minta saya cerita. Di situ cerita juga dong. Ya cerita juga dong. Pasti punya pengalaman yang indah juga, yang bagus juga yang mau saya dengar. Mau dengar? Mau? Ya sama-sama dengar. Yang saya ceritakan apa? Yang saya ceritakan awalnya siapa saya yang diubahkan oleh Tuhan, dan melalui satu buku. Mau saya sampaikan buku itu? Mau saya jelasin mengalir begitu saja dia dengar sebenarnya. Sudah saatnya saya harus turun di Matraman, tapi karena belum selesai pemberitaan Injil, sengaja saya lanjut. Padahal dia bilang, Mas nggak turun. Oh nggak apa-apa, kebetulan ada urusan di Pulau Gadung. Lanjut sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan. Lalu saya tantang, mau nggak terima sebagai penjuru selamat? Dia bilang, saya sangat senang dengan apa yang disampaikan dengan sepenuh semangat. Tapi maaf, saya belum, karena saya sudah agama Muslim, sudah siap, belum siap untuk hal itu. Kira-kira saya sudah berhasil belum memberitakan Injil? Berhasil tidak? Jadi bukan terletak kepada tadi yang di Anti Monas itu berapa orang? 3 orang terima Yesus. Sukacita iya luar biasa. Malaikat surga bersorak-sorai, ya kan? Nah, yang tadi menolak bukan berarti dia berhasil. Keberhasilan itu adalah terletak kepada ketika engkau memberitakan Injil dengan jelas, dan itu kebutuhannya. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya, hanya cara Tuhan dengan Yesus sendiri. Amin. Nah itu harus diberitakan untuk memotivasi kita untuk semangat memberitakan Injil. Ingat alasan untuk memberitakan Injil
Injil. Yang pertama itu karena perintah amanat agung, yang kedua karena kasih Kristus, yang ketiga semua manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dengan cara apapun itu beramal berbuat baik tidak dapat menyelamatkan dengan usaha, dengan pekerjaan manusia. Hanya dengan percaya terima sebagai Tuhan Juru Selamat menyelesaikan dosa. Wahyu 3 ayat 20, tahu isinya. Wahyu 3 ayat 20 untuk menantang orang terima Yesus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku, aku akan. Itu salah satu ayat untuk menantang orang membuka hati terima Yesus. Itu harus tahu ayat itu. Tambah dengan nanti kalau dikembangkan dengan 1:12, tambah lagi dengan Roma 10 ayat 9, ya kan? Ya, terima Yesus. Tantang. Kalau dia mau menolak ya tidak apa-apa, akhirnya dengan baik. Jangan kau bilang memang kau sudah ditentukan untuk binasa. Terima kasih untuk waktunya. Suatu saat saya berdoa, Mas atau Papa, Ayah, Ibu, Oma, terima Yesus. Terima kasih untuk waktunya. Salam. Jangan juga sebuah paksa gitu. Gak boleh dipaksa. Kalau agama lain boleh memaksa, kita gak boleh. Karena tadi barang siapa membuka pintu hati, Tuhan kau ketuk pintu hati. Dia sudah pernah memaksa. Pernah lihat tuh gambar Yesus itu di depan pintu. Mengerti gak maknanya itu? Perhatikan pintunya. Pintu itu dari luar tidak ada ini. Apa itu namanya tuh? Tidak ada. Tidak ada, itu pintu yang paling unik. Itu bukan karena tukangnya lupa naruhnya, bukan. Itu karena maksudnya akan bisa masuk kalau dibuka dari ketika Tuhan ketok pintu hati kita. Jangan sampai tidak di sini mau beritakan Injil kalau belum ada Yesus dalam hatimu, dia tidak akan pernah bisa beritakan Injil. Pastikan Yesus sudah dalam hatimu. Amin. Amin. Berhati. Ya. Nah, sudah tahu ya beritanya apa yang diberitakan ya, yang harus sampaikan ya, kabar baik sudah tahu ya. Nah, sekarang yang terakhir di ayat ke-20b itu. Tuhan berkata apa? Dan aku senantiasa, dikatakan apa sih, perhatikan? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada hari zaman. Jadi Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, yang memerintahkan kita harus pergi memberitakan Injil. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memberikan jaminan. Jadi rasul-rasul dijamin, kita pun orang percaya beritakan Injil dijamin dengan penyertaan. Dan orang-orang begini, Pak, saya memberitakan Injil tapi rasa takut. Bagaimana saya mengatasi rasa takut saya? Wajar kalau awal-awal ada rasa takut. Tapi dari awal sampai akhir hidup engkau takut, berarti engkau tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tidak percaya dengan janji penyertaan. Sehingga dengan alasan itu engkau tidak memberitakan Injil. Karena melihat celana pendek begini, pakai jenggot, pakai jilbab, ya, sehingga kita itu kadang-kadang pakaian seperti itu buat kita takut, saudara. Ya, itu yang buat orang takut. Jangan-jangan itu, jangan-jangan itu haji gitu. Sudah pernah memberitakan Injil kepada ustaz, kepada haji, ya, dan dengan tinggal cara kita aja, mereka pasti senang untuk mendengar. Senang untuk mendengar. Jangan jelekkan agama orang sedikit pun. Gak usah singgung-singgung agama mereka. Itu saya ingatkan kembali. Gak usah takut. Bagaimana mengatasi rasa takut? Ingat janji Tuhan. Aku menyertai kau senantiasa sampai akhir zaman. Boleh dikatakan, ini rambutmu ini satu jatuh, orang tidak tahu tapi Tuhan tahu. Itu loh, ya kan? Tuhan tahu. Jadi dalam perlindungan Tuhan, maksudnya di situ
jaminan ketika saudara memberitakan Injil. Karena itu jangan pernah takut, jangan dikuasai takut. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi surga, berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin. Awalnya memang takut, betul. Tapi jangan sampai dipakai setan rasa takutmu itu tidak memberitakan Injil. Tetaplah beritakan Injil. Makanya Paulus katakan apa? Dalam 2 Timotius dia katakan, ya, baik tidak baik waktunya beritakan Injil. Makanya mau kita siap tidak siap. Wah, apa dikatakan? Baik tidak baik, kabar baik lebih baik dan harus diberitakan. Ya. Dalam segala kondisi. Dulu ada seorang mahasiswa. Dia seorang bapak udah tua, tapi belum menikah, masuk sekolah teologi, dilatih penginjilan. Ya tinggi-tingginya seperti Kak Sentosa lah, ya, kurus-kurusnya juga seperti itu. Ya, utus beritakan Injil. Kalian sekarang ke stasiun kereta api. Ya, itu kalau nggak salah pas kita tahun 98 atau 99. Ya, itu masih baru-baru kerusuhan yang selesai, pemulihan Indonesia. Teman-temannya pulang semua dengan sukacita, membawa berita bahwa mereka berhasil menginjil, menyampaikan Injil. Yang demikian juga pulang dari kampung rambutan, dari kampung Melayu, dari stasiun. Kalau saya tanya, Pak, berapa orang beritakan? Bapak ini disuruh beritakan Injil dalam situasi seperti ini. Bapak harus paham dong, Bapak yang pada saya. Maksudnya paham? Situasi sekarang ini masih panas, masih banyak di sana bergejolak. Kok saya beritakan, Bapak suruh beritakan Injil? Nah, kalau begitu kenapa pergi? Lebih baik gak usah pergi. Dia malah lebih galak dari saya, marah-marahin saya. Sudah ada gak hasil, dia marahin. Ya seperti itu. Lalu saya bilang, Pak, kalau Bapak mau beritakan Injil karena situasi aman, maka di dunia ini tidak ada situasi yang aman. Karena kita memberitakan Injil pun kadang-kadang kita menciptakan situasi tidak aman bagi orang lain. Harus siap. Jadi tidak ada alasan, aman dulu beritakan Injil. Yang penting hikmat kita. Tapi jangan juga seperti teman satu itu dari Sulawesi. Beritakan Injil di mana? Sebenarnya di mana saja boleh. Dia berdiri di depan pintu masjid dengan semangatnya. Dia bagi-bagi itu brosur tentang penginjilan. Bagi-bagi. Wah, apa yang terjadi? Ditangkap dia, dibawa ke tempat, dikurung dia di situ. Lalu SMS kita, teman-teman, tolong doakan saya. Kenapa? Saya lagi ditahan oleh para ustaz. Kenapa ditahan? Karena bagi brosur di depan masjid. Pintar sekali. Saya masih ingat namanya Fidelis. Masih ingat tuh. Ya, tidak boleh seperti itu. Makanya dilatih oleh lembaga pelayanan profesional dengan cara persahabatan, pendekatan, dan mengakhiri juga pendekatan. Amin. Maka sekali ketika dibilang ada yang tidak serius, saya marah sekali itu. Ngapain kamu di sini kalau nggak mau seperti itu? Ya, sekalipun kau bayar, uangmu juga tidak dibutuhkan Tuhan. Ya, itu yang dibutuhkan Tuhan adalah hatimu untuk memberitakan Injil. Jadi hari ini kita diperingatkan kembali, ketika kau beritakan Injil, ada Tuhan di sana menyertai kita. Amin. Dari 3 prinsip di dalam pemberitaan Injil, pemahaman amanat agung yang pertama tadi otoritas, itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kedua apa? Harus bertindak memberitakan Injil. Harus pergi. Yang ketiga apa? Ada jaminan
dia udah gelisah. Udah pak, tapi gak berani ngomong. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa.